Selamat pagi pemirsa. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim membuat geger. Dalam forum United Nations Transforming Education Summit di Markas Besar PBB Pekan Silam, Nadiem mengaku memiliki organisasi bayangan atau organisasi di luar Kemendikbudristek yang berjumlah 400 orang. Tim bayangan ini, kata Nadiem, bekerja sesuai dengan arahan dari Kemendikbudristek. Tim ini akan bekerja untuk memvalidasi produk kebijakan Kemendikbudristek. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 26 September 2022. Dengan tema Misteri Tim Bayangan Nadiem bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya di studio Metro TV, anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat ya Bang ya? Sehat ya. Ini misteri tim bayangan ini menarik sekali Bang, karena saya begitu melihat topik ini saya mempelajari ya, apakah memang lembaga-lembaga negara, kementerian itu boleh bekerja sama dengan pihak luar, dan saya terus terang tidak menemukan itu aturan bakunya. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Gauden, kita akan lihat dulu pemirsa, ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Ini headline Media Indonesia untuk pagi ini. Paksa pejabat lengkapi LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ini kenapa harus dipaksa, Bang Gauden? Bukankah ini sudah suatu keharusan yang memang tidak usah dipaksa pun harus dipenuhi pejabat? Bagaimana, Bang? Ya, keharusan menurut undang-undang, tetapi di dalam prakteknya itu jauh panggang dari api. Kita lihat misalnya di 2022, kalau kita membaca grafis yang disajikan ini, yang sudah melaporkan LHKPN itu baru 4,27%. Kurang dari 5%? Kurang dari 5%. Wow. Yang belum itu 95,73%. Nah, dari yang sedikit itu, yang 4% itu, 3,11% itu yang benar-benar lengkap. 95,73% itu belum lengkap. Itu artinya belum bisa dibaca di website KPK. Ini persoalannya, karena itu mestinya atasan dari mereka yang tidak mau melaporkan ini memberikan sanksi. Karena undang-undang tidak memberikan hak kepada KPK untuk memberi sanksi. Sanksinya apa, Bang, biasanya? Ya, sanksinya administratif. Jangan-jangan yang harus memberikan sanksi ini juga belum masuk laporan harta kekayaannya, jadi kan tidak bisa memberi sanksi anak buah, Bang. Ya, seperti sama-sama menyiasati ini. Kalau kemudian dipaksa, itu apa yang kemudian bisa memastikan pejabat patuh memberikan LHKPN-nya, Bang? Sama sekali tidak ada kekuatan yang bisa memaksa agar para pejabat ini patuh. Akan tetapi diharapkan kesadaran atasannya, atasan yang bisa memberikan teguran dan sanksi administratif kepada bawahannya yang belum melaporkan. Kalau misalnya itu di kementerian, menterinya bisa tidak menjatuhkan sanksi kepada bawahannya? Bisa. Bisa? Ya. Tapi kalau menterinya yang belum menyerahkan laporan? Ya, presiden lah. Presiden ya? Ya. Kita tunggu nanti. Cuman kalau presiden belum melaporkan, itu yang nggak ada aturannya. Ya, karena kan presiden kita percaya patuh kepada aturan. Ya, kalau presiden patuh memang. Iya, dan memberikan laporannya sesuai dengan waktunya. Tapi ya ini kalau tidak juga diselesaikan, ya sudah, jadi harapan kosong saja. Kita tinggalkan dulu berita itu. Kita ke halaman 2, halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Harga beras dijamin terkendali. Ini saya survei kecil-kecilan, bisa jadi salah, bisa jadi benar, Bang Gauden. Harga beras itu sebetulnya sudah mulai naik walaupun memang tidak terlalu banyak. Ini berarti akan diturunkan operasi pasar atau bagaimana, Bang? Sudah dilakukan operasi pasar di berbagai daerah. Sudah ya? Tetapi harga beras itu tetap naik, tapi tidak sampai melonjak gitu ya. Ya, kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menerima penghargaan tentang swasembada beras. Ya, kalau melonjak naik dan menyebabkan impor, tentu ini sebuah ironi ya. Karena itu Menteri Teknis mestinya mampu mengendalikan ini. Dan Kementerian Perdagangan sudah melakukan berbagai upaya dengan melakukan operasi pasar, sehingga harga-harga di berbagai daerah itu bisa dikendalikan.
walaupun kenaikannya itu ada, tapi tidak terlalu signifikan. Ya, ini dikatakan pernyataan ini dikatakan Mendak ya Bang ya, Zulkifli Hasan kepada para pemimpin redaksi terkait kinerja 100 hari. Ya, harapan kita ini benar-benar diperhatikan ya, karena dampak kepada inflasi kan sangat tinggi dari harga beras, Bang. Ya, kita berharap setelah 100 hari tetap konsisten gitu. Oh iya, jangan setelah 100 hari kemudian ya sudah karena tidak disoroti, kita kerja biasa-biasa saja, jangan begitu ya. Iya, jangan begitu Pak. Iya, kita dorong untuk Pak Zulkifli dan juga jajaran di Kementerian Perdagangan bekerja maksimal. Kita ke berita selanjutnya, ini masih terkait dengan operasi tangkap tangan Hakim Agung. KPK menemukan saksi lain terkait dengan Sudrajat. Maksudnya saksi lainnya apa nih Bang Udin? Ya, berdasarkan keterangan yang diterima KPK, pemeriksaan saksi-saksi, rupanya tidak hanya dalam satu kasus ya. Oh. Tidak hanya dalam satu kasus yang terkait dengan pilot koperasi. Iya. Tetapi juga diketahui dan KPK mendapatkan informasi masih banyak kasus-kasus lain yang melibatkan oknum Hakim Agung ini. Iya. Yang kita katakan sudah tidak agung lagi ya. Mantan hakim, masih Hakim Agung ya? Dinonaktifkan. Masih Hakim Agung tapi belum dipecat gitu. Iya, perbuatannya sangat tidak agung, perbuatannya tercela. Ya sudah, kita harapkan kemudian semua kasus-kasus yang terkait bisa dibongkar ya, Bang Kodets ya. Mahkamah Agung itu kan benteng terakhir bagi pencari keadilan. Iya. Kalau benteng terakhir itu juga rubuh, kemana lagi kita berharap? Masa kita harus mengeluh kepada Tuhan gitu kan? Karena itu sesuai dengan putusannya, irah-irahnya itu kan demi ketuhanan yang Maha Esa gitu. Betul. Ya. Nah, karena demi ketuhanan yang Maha Esa, mestinya hakim yang disebut wakil Tuhan itu bertindaklah jauh lebih adil gitu. Oke, kita harap juga ini jadi momentum ya Bang ya untuk bersih-bersih di MA dan juga lembaga peradilan yang lain supaya kemudian tidak hanya kasus ini saja yang terbuka. Ya, bukan hanya kali ini kasus di MA ya, masih ada kasus-kasus lain tapi tidak terlibat dengan Hakim Agung. Dan setiap kali itu masyarakat selalu mengatakan mudah-mudahan ini yang terakhir, mudah-mudahan MA melakukan bersih-bersih, tetapi selalu terjadi gitu. Oke. Mungkin jawabannya adalah hukuman mati Bang bagi koruptor, tapi ya sudah, itu urusan lain, nanti kita bicarakan di tempat lain. Kita ke editorial pemirsa dan Bang Kodens, misteri tim bayangan Nadiem. Ini masa 400 orang itu tidak kita ketahui sebelumnya Bang, baru ketahuan ketika Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengatakan di forum PBB, masa tidak ada yang tahu sebelumnya Bang? Ya saya malah teringat ada tim lain juga yang disebut tim khusus Merah Putih di kepolisian. Oh iya. Yang terungkap setelah penangkapan Ferdy Sambo. Iya. Dan kemudian dibubarkan tanpa diaudit gitu. Satgasus itu ya? Satgasus ya. Iya. Itu artinya apapun namanya, Satgasus atau tim bayangan atau tim jadi-jadian gitu. Sepanjang dia berada di luar struktural, tentu yang dipersoalkan orang itu akuntabilitas keberadaannya, siapa yang mengawasi, apakah dibiayai oleh APBN atau tidak. Jangan sampai niat baik konstitusi yang menetapkan 20% APBN itu untuk pendidikan dipakai untuk kegiatan-kegiatan di luar yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tapi apakah seorang Menteri Pendidikan Nadiem Makarim tidak mengerti Bang bahwa misalnya mau pakai pihak dari luar Kemendikbud karena dari dalam mungkin berat atau susah untuk ditransformasi, itu kan harus transparan sebelum bicara di depan PBB. Ya, saya yakin sekali bahwa Nadiem Makarim itu berpikir di luar box gitu ya. Selalu melakukan terobosan-terobosan juga di dalam pendidikan, tetapi mungkin tidak ada yang memberitahukan dia bahwa di dalam berbangsa dan bernegara itu ada aturan-aturannya. Salah satu aturan itu adalah Peraturan Presiden nomor 4 2021 tentang Kemendikbud-Ristek. Di sana itu diatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tim bayangan itu tidak diatur di dalam undang-undang di dalam Perpres itu. Oke.
kita akan bahas itu supaya kemudian ini tidak jadi bayang-bayang terus ya Bang Gaudens ya. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 26 September 2022, Misteri Tim Bayangan Nadiem. Misteri Tim Bayangan Nadiem. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim bikin geger dalam forum United Nations Transforming Education Summit di markas besar PBB pekan silam. Nadiem mengaku memiliki organisasi bayangan atau organisasi di luar Kemendikbudristek yang berjumlah 400 orang. Dalam forum ini, Nadiem menjelaskan bahwa tim tersebut memiliki 400 manajer produk, insinyur perangkat lunak, dan ilmuwan data yang bekerja sebagai tim yang melekat untuk kementerian. Setiap produk manajer dan ketua tim posisinya hampir setara dengan direktur jenderal. Tim bayangan ini, kata Nadiem, bekerja sesuai dengan arahan dari Kemendikbudristek. Tim ini akan bekerja untuk memvalidasi produk kebijakan Kemendikbudristek. Mantan CEO Gojek ini mengatakan 400 orang dari GovTech Edu itu dibayar dengan anggaran Kemendikbudristek. GovTech Edu sendiri, kata dia, merupakan mitra kerja yang bisa mendiskusikan banyak hal dengan pejabat-pejabat di Kemendikbudristek. Tim dari GovTech Edu pun bisa berkoordinasi dengan baik saat bekerja bersama direktorat-direktorat jenderal di Kemendikbudristek. Nadiem dikenal sebagai seorang yang visioner. Jejaknya dalam membangun Gojek pada 2010 membuktikan visinya bukan kaleng-kaleng. Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Gojek telah tumbuh menjadi on-demand mobile platform dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layan antar makanan, dan berbagai layanan on-demand lainnya. Kini Gojek memitra sebanyak 3,7 juta orang. Artinya, perusahaan teknologi asal Indonesia mampu menyerap banyak anak bangsa yang mau bekerja. Sebagai orang nomor satu di kementerian yang mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, seharusnya Nadiem menjelaskan terlebih dahulu ke publik, termasuk Komisi 10 DPR RI yang menjadi mitranya, sebelum Nadiem berbicara di depan forum internasional seperti PBB. Pasalnya, sejumlah anggota Komisi 10 DPR pun terheran-heran akan tim bayangan tersebut. Terlebih, tim tersebut dibiayai oleh Kemendikbudristek. Bila melihat peraturan Presiden nomor 62 tahun 2021 tentang Kemendikbudristek menggabungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi, kementerian yang dipimpin oleh Nadiem adalah organisasi yang tambun. Dalam Perpres itu, Kemendikbudristek memiliki 5 direktorat jenderal, 5 staf ahli, dan 5 staf khusus. Masing-masing ditjen memiliki direktorat yang cukup lengkap. Keinginan Nadiem sejak awal menjabat ialah mengubah mindset kementeriannya agar bervisi teknologi masa depan hendaknya diwujudkan secara konkret dengan mengoptimalkan sumber daya manusia di kementeriannya. Jika belum mumpuni, maka SDM-nya diberikan pelatihan atau rekrut secara organik yang baru, sehingga bisa menjadi organisasi baru yang solid, bervisi teknologi, dan berkelanjutan. Sebagai salah seorang menteri andalan pemerintahan Joko Widodo, hendaknya Nadiem menegakkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, good governance, yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Selain itu, Nadiem juga perlu mengembangkan komunikasi publik dengan baik. Banyak harapan bangsa ini kepada sosok seorang Nadiem Makarim, anak bangsa yang masih langka dimiliki di negeri ini. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan saat ini sebelum kita berdialog, Bang Gaudens, kita mau coba bertanya juga lewat saluran telepon. Kita sudah terhubung dengan pengamat pendidikan Satriwan Salim. Mas Satriwan, selamat pagi.
Selamat pagi Mas Leo dan Bung Suwardi. Ya, Mas Satriwan, ini sudah diceritakan oleh Mendikbud di forum PBB, ada 400 orang yang merupakan saya tidak tahu sebutan resminya, tapi ada tim dari luar Kemendikbud yang digunakan oleh Mendikbud untuk memvalidasi kebijakan-kebijakan dari Kemendikbud. Ini pernah dengar sebelumnya, Mas Satriwan, atau dengarnya pas diberitakan pada saat Mendikbud ada di forum PBB? Iya, terima kasih Mas Leo. Yang pertama, dalam konteks relasi ya dengan Kemdikbud, kami dari P2G memang sering gitu kan diundang dan seterusnya. Tetapi untuk mendengar tim bayangan ini nggak pernah ya kami dengar. Kalau Dirjen, kemudian Irjen, Inspektor Jenderal, kemudian Direktur Jenderal, kemudian SKAP, staf khusus, staf ahli, sesuai dengan SOTK-nya Kemdikbudristek, ya kami tahu ya, bahkan kenal dengan beberapa gitu. Nah, karena Kemdikbud kan punya struktur organisasi dan tata kerja ya, yang tadi sudah disampaikan di awal pembukaan. Nah, kalau kita rujuk tim khusus ini memang di SOTK-nya nggak ada, ya sesuai dengan Permendikbud nomor 28 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kemdikbudristek, ini nggak ada di dalamnya gitu. Jadi kalau kemudian Mendikbud Nadiem mengatakan itu, hasil dari tim ini pun belum pernah disampaikan atau didiskusikan dengan misalnya P2G ya, Pak Mas Satriwan ya? Ya, kami memang misalnya diundang terkait kurikulum gitu ya, terkait RUU Sisdiknas, kebijakan kurikulum merdeka, kemudian terkait P3K gitu ya, rekrutmen guru P3K. Tidak pernah tersampaikan oleh Kemdikbud ini loh program-program atau produk dari tim tim bayangan ini gitu. Tapi dugaan kami di antara produknya mungkin adalah berbagai macam platform ya, aplikasi yang dibuat oleh Kemdikbudristek. Tapi menurut kami ini justru akan mengganggu birokrasi atau mengganggu SDM yang ada di internal Kemdikbud sendiri. Kan mereka punya PNS ya atau ASN yang ribuan itu sampai ke daerah-daerah juga ada. Ada yang mengatakan begini Mas Satriwan, sebenarnya kelihatannya ini adalah cara berpikir di luar kotak atau out of the box dari seorang Mendikbud Nadiem yang melihat birokrat di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek yang dipimpinnya belum bisa untuk ditarik berlari cepat mengikuti perubahan sistem pendidikan termasuk adopsi teknologi, sehingga kemudian menggunakan partner dari luar yang diharapkan bisa mengakselerasi, mempercepat perubahan itu. Dan ini kan kalau memang benar demikian bagus ya harusnya ya. Kalau Anda melihatnya, sikap Anda seperti apa Mas Satriwan? Ya bagus kalau punya negara sendiri atau perusahaan sendiri ya. Kita kan berada di dalam struktur birokrasi yang sudah jelas SOTK-nya, ada Perpres tadi Metro TV menyampaikan juga, Perpres 62 ya tahun 2021, kemudian Permendikbud nomor 28 tahun 2021 gitu. Ada struktur jabatan fungsional dan seterusnya. Mestinya kan ini dulu yang dioptimalkan kinerjanya, dan dalam konteks tata kelola kelembagaan ini tentu tata kelola kelembagaan yang keliru gitu. Kecuali perusahaan ya, mungkin Mas Nadiem bisa melakukan itu di perusahaan. Mestinya yang dioptimalkan adalah kinerja dari struktur di internal Mas Nadiem sendiri. Mas Satriwan, terakhir ini, kalau kemudian ternyata misalnya nanti ya dibuat transparan lalu diberikan akuntabilitas dan ternyata sangat efektif untuk membantu kinerja Kemendikbudristek, Anda tetap melihat ini sebaiknya ditiadakan atau tetap bisa ada untuk memperkuat Kemendikbudristek? Kalau menurut kami nggak apa-apa ditiadakan, justru karena apa, pernyataan Mas Menteri sendiri kan berbeda ya. Di PBB mengatakan ini bukan vendor ya. Lalu kemarin dirilisnya di media mengatakan ini adalah vendor gitu, di bawah Telkom gitu. Nah, dari pernyataan itu saja berbeda, karena implikasi secara secara kelembagaan, secara keuangan, 400 orang ini berapa sebulan kira-kira gajinya Mas Leo? Kalau anggap 20 juta ya kali 400 orang berapa? Ini mending untuk guru-guru honorer gitu, atau bahkan ada struktur Kemdikbud yaitu balai guru penggerak itu ya, beberapa daerah yang mereka belum digaji sampai 4 bulan ini.
Nah itu aspirasi dari mereka belum digaji, tunjangannya juga gitu. Beberapa balai guru penggerak itu di daerah. Mending untuk itu alokasi anggarannya. Baik, kita nanti ikuti bagaimana kelanjutan atau penjelasan lebih lanjut ya dari Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, dan kita harapkan memang mengikuti aturan tapi juga harus ada efektivitas. Pengamat pendidikan Satriwan Salim, terima kasih Mas sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi. Bang Audiens, pertanyaannya begini Bang, kalau kemudian ternyata seorang Mendikbud Ristek Nadiem Makarim melihat di internal Kemendikbud Ristek ini ada orang-orang tapi mungkin sulit untuk bergerak cepat, dan akhirnya untuk membypass itu, mempercepat itu, ada 400 tim GovTech Edu yang dikatakan Nadiem itu bisa membantu kinerjanya, itu bisa kita terima atau memang tetap tidak bisa? Ya mungkin yang diperlukan sekarang ini menjalankan perintah Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2021 di pasal 43. Saya bacakan pasal 43 itu. Yeah. Kementerian harus menyusun analisis jabatan, kemudian peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di kementerian. Ini perintahnya. Artinya kalau dilakukan analisis berdasarkan pasal 43 ini memang tidak mumpuni, ya bukan berarti harus mencari orang di luar. Dan mengapa Dikbud digabung dengan Ristek itu kan jelas sekali tujuannya supaya bisa disatukan. Itu artinya banyak sekali tenaga orang-orang pintar di perguruan tinggi yang bisa dipakai, dimintakan keahliannya untuk mengerjakan hal-hal yang sekiranya dibutuhkan. Di dalam pasal 6 Perpres tentang Kemendikbudristek itu tegas sekali dikatakan kementerian ini terdiri atas sekitar 14 jabatan ya, mulai dari sekjen sampai kepada 4 staf ahli menteri. Ini eselon 1 berarti ya? Ya, eselon 1. Di Kemendikbudristek. Ya, itu adanya di pasal 6. Itu artinya sudah sangat banyak orang di sana gitu ya. Masa iya sih tidak mampu melakukan sehingga direkrut 400 orang. Nah, pertanyaan berikutnya, apa pertanggungjawaban atas pengeluaran anggaran terhadap 400 orang ini? Sebab apakah 400 orang ini sudah dialokasikan di dalam APBN atau tidak? Jangan sampai seperti halnya tadi Satgasus Merah Putih yang dipersoalkan itu penggunaan dana yang tidak bisa dijangkau atau tidak bisa diawasi. Dan yang paling penting Leo, dalam sejarah Republik ini baru kali ini ada tim bayangan yang resmi di dalam pemerintahan yang mestinya membuat kita malu gitu ya. Tim bayangan yang resmi, tim bayangan yang resmi di dalam pemerintahan. Bang, tapi kalau kemudian misalnya ya, saya hanya ingin kita berprasangka baik begitu ya. Kalau misalnya seorang Mendikbudristek Nadiem Makarim bisa menjelaskan dengan jelas bahwa ini loh fungsi dari 400 orang ini loh rupiah yang dipakai, uang rakyat, lalu ada ukuran kinerja keberadaan 400 orang ini Bang. Apakah tetap 400 orang tim bayangan ini harus dihilangkan atau bisa dipakai fungsi mereka atau seperti apa? Ya pertanyaan itu kan mestinya apakah ketika merencanakan keberadaan tim ini Pak Mas Menteri juga mendiskusikan atau melaporkan kepada komisi terkait di DPR. Karena seluruh perencanaan kementerian itu termasuk biayanya harus disampaikan di awal kepada DPR, komisi terkait di DPR, komisi pendidikan. Komisi 10 nih ya dalam jangan sampai gitu, jangan sampai yang terjadi sekarang ini kan anggota DPR juga terkaget-kaget gitu ya. Terkaget-kaget dengan adanya tim bayangan ini. Tapi dengan niat baik mungkin ya. Nadiem itu hanya salah menjelaskan tentang keberadaan tim ini yang mestinya
sudah diatur di dalam perencanaan kementerian, hanya mungkin namanya yang salah disebut kali ya. Oh, harusnya memang namanya siapa? Bukan? Ya kalau vendor itu kan boleh ya. Vendor boleh. Boleh. Tetapi dinyatakan bahwa vendor ini, tim ini, kepalanya itu setara dengan dirjen, nah ini menjadi persoalan baru. Persoalan dalam ketatanegaraan. Tidak ada swasta yang disetarakan. Kalau mau disetarakan, di dalam undang-undang ASN itu dibolehkan. Namanya itu pegawai dengan kontrak kerja. Itu boleh kok. Boleh setingkat dirjen juga? Boleh, gitu. Tetapi namanya itu pegawai dengan kontrak kerja gitu. Nah, apakah mereka ini termasuk di dalam pegawai dengan kontrak kerja? Ini kan mesti dijelaskan. Ketika menjelaskan sesuatu yang tidak terlalu jelas di ruang publik, ini menimbulkan persoalan. Dan bukan dengan Mas Menteri Nadiem saja, juga menteri-menteri lain, memang menjadi persoalan di Republik ini adalah komunikasi publik yang pada umumnya para pejabat itu menggunakan akun pribadi di media sosial. Ini bukan ranah privat gitu, ini ranah publik yang harus dijelaskan sejelas-jelasnya di ruang publik. Ini yang kurang dipahami gitu. Ada dua pertanyaan dari kasus ini kalau menurut saya Bang. Yang pertama adalah apakah memang personel di Kemendikbudristek itu memang berat sekali untuk diberdayakan, untuk diajak berlari lebih cepat, karena kita tahu kan track record seorang Nadiem Makarim orang yang sangat cepat begitu bergerak. Lalu yang kedua, apakah ini memang akhirnya menjadi masalah bagi seorang yang tadinya lama berkecimpung di dunia swasta, yang serba cepat, serba cari terobosan untuk masuk ke birokrat. Apakah kemudian harus menjadi lebih lambat seperti birokrat itu? Kita bahas di bagian berikut. Bang Gauden dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gauden, sebelum Abang menjawab pertanyaan saya, kita coba bertanya juga kepada pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur, ada Pak Ihwan. Pak Ihwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Gauden. Bang Gauden. Begini, bagaimana Pak Ihwan? Bahwa menteri itu pembantu presiden. Yang hak kewajiban fungsi kedudukan tugas tanggung jawabnya diatur sesuai dengan jabatan yang diembannya, lalu diatur oleh undang-undang. Kemudian kementerian ini memang tugasnya berat, Pak Nadiem ini. Jadi pendidikan, kebudayaan, dan riset teknologi ini tidak ringan. Tapi yang jadi masalah, bagaimana dia mulai akan bekerja. Di situ menunjukkan bahwa dia ini leadership style, leadership quality, leadership professionality, dan leadership morality itu menunjukkan apa yang sekarang sedang dikerjakannya dengan tim 400 seperti itu. Sedangkan dia ini sudah punya dirjen 9, lalu staf ahli. Nah, disinilah kelihatan bahwa dia ini kurang pede rupanya untuk mengatasi problem. Jadi perbuatannya itu seperti mubadir, begitulah nek bahasa kita itu. Kurang pede atau ini Pak Iwan, kurang pede atau misalnya, ini saya berandai-andai ya, karena saya tidak tahu duduk masalahnya. Mungkin di dalam itu yang kurang bisa diajak berlari cepat, bisa begitu tidak menurut Anda Pak? Dia ini sudah lama jadi menteri, jadi ngerti betul itu bagaimana karakteristik dari para pegawai di bawahnya, itu kan. Jadi dia sebenarnya itu tidak perlu berbuat berlebihan seperti ini. Baru aneh ini di Indonesia. Ini aneh ini, menunjukkan bahwa dia tidak pede, bukan kurang. Baik. Nah, disitulah dia kan punya pemikiran bagaimana kerja konseptual itu. Dan dia bisa inventarisasi problem, identifikasi problem, lalu solusi alternasi. Itu kan tidak sebanyak itu. Yang penting bukan banyaknya. Itu biayanya tinggi itu. Membuang duit sia-sia milik rakyat. Baik. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Iwan ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi.
Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Godensius Suhage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra, bagaimana Bu? Ada tim 400 orang di luar Kemendikbud. Kalau saya terus terang berharap sebetulnya itu adalah niat baik seorang Menteri Nadiem yang mungkin menyalahi aturan. Tapi kalau menurut Ibu seperti apa? Asik, betul Bung Leo. Ini iya, setiap kebijakan katanya ada pro dan kontra. Tapi sejak Nadiem Makarim ini diangkat jadi menteri, kami bukan saja berprasangka baik, tapi punya harapan untuk mengubah pendidikan di negeri kita ini. Nah, coba, sekarang jangan lagi tingkat nasional, Bung Leo. Ibu guru di sekolah saja, bahkan di kelas atau bahkan secara pribadi itu ada hal-hal yang harus kita ambil dengan cepat tanpa memikir ini sesuai dengan aturan atau tidak. Nah itu, tapi kita berniat baik dan Nadiem Makarim itu kalau dikatakan intelijensianya, waduh, bukan main. Orang yang selangkah lebih maju itu akan tampak aneh. Jadi kalau dia melakukan terobosan-terobosan itu tadi Bung Godensius saja berkata mungkin dia belum tahu apa yang biasa dilakukan gitu ya sebagai menteri. Tapi bukankah di Metro TV ini kita sering mendengar, kita biasa membenarkan kebiasaan. Kenapa sekarang tidak membiasakan yang benar? Tentunya dengan niat baik dan sudah difikirkan masak-masak. Nadiem Makarim itu bergerak asal tidak menyalahi aturan itu dulu. Karena ya begitu. Mungkin itu yang ingin Ibu sampaikan nanti di itu. Pokoknya Ibu setuju, maju terus, kasih, tidak usah terkaget-kaget, biar ini berikan kejutan untuk yang pola pikirnya belum setaraf dengan Nadiem Makarim. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Goden. Selamat pagi Pak. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak Ondo. Menurut saya ini, saya berpendapat ya, menduga ya, mungkin sifatnya sama dengan kontributor. Dibayar berdasarkan kontribusinya, bila kontribusinya baik dan dipakai, baru dibayar. Selama tidak mengganggu dirjen, sekjen, staf khusus atau staf ahli, itu menurut saya sih boleh-boleh saja. Memang perlu penjelasan, hanya memang kurang penjelasan aja. Menurut saya itu tidak masalah selama besar manfaatnya untuk membantu sang menteri yang lingkup kerjanya paling tambun, pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Apalagi kita di bidang riset sangat lemah. Boleh saja, tapi perlu dijelaskan. Memang pola pikir seorang yang visioner di luar pola pikir orang normal. Itu tidak aneh buat yang paham, tapi aneh buat yang normal yang tidak paham. Pertanyaannya mungkin kepada Bung Nadiem, itu tim bayangan para orang itu pasti itu non struktural, saya yakin itu. Lantas saudara Nadiem akan membayar mereka atau honor atau hasil kontribusinya itu dari mana? Karena ini di luar APBN. Bila itu non struktural, pasti nanti ganti menteri itu harus pasti hilang. Jadi Pak Nadiem tolong dijelaskan di Indonesia tidak hanya di PBB saja. Jelaskan itu visi Anda dengan membentuk tim bayangan tersebut dan jelaskan manfaatnya supaya orang paham. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Iya begitu Bang Godens yang barusan dibilang Pak Ondo bahwa ya memang ini mungkin kemungkinan non struktural, tapi memang yang paling penting adalah perlu ada penjelasan yang juga diberikan Menteri Nadiem di Indonesia, bukan hanya di PBB. Kalau berbicara tentang tim, Leo, apalagi di masa politik ini, yang terbayang dalam benak banyak orang itu adalah tim sukses gitu. Tim ses. Tim sukses ya. Kan di mana-mana kita mendengar ada tim sukses, ada relawan. Apakah
400 orang ini sama seperti sukarelawan yang mendukung seseorang untuk tujuan tertentu. Sukarelawan kan tidak dibayar, Bang. Ini kan jelas-jelas nih. Kata siapa gak dibayar loh? Oh, dibayar juga ya? Tadi saya pikir sukarelawan itu namanya sukarela ya tidak dibayar. Asal-usulnya memang sukarelawan itu kan membela melayani orang di medan perang gitu kan. Tetapi sekarang ini kan politik ya. Tetapi saya yakin Mas Menteri Nadiem ini sangat jauh dari pretensi politik ya. Iyalah. Dia itu benar-benar fokus pada bagaimana memajukan pendidikan. Hanya saja memang sangat diperlukan seperti yang dikatakan Pak Ondo tadi, tidak hanya menjelaskan di forum PBB, tetapi harus menjelaskan di forum-forum resmi, juga kepada publik. Di mana forum resminya? Forum resminya tentu saja di rapat kerja dengan DPR. Forum publiknya itu ya kepada media massa, bukan di akun pribadi gitu. Saya membaca penjelasan Nadiem yang sepotong-sepotong ini kan di Instagramnya. Instagram Nadiem? Atau Instagramnya Kementerian Pendidikan? Instagramnya Nadiem. Pribadi berarti? Pribadi ya. Makanya saya katakan bahwa komunikasi publik yang harus dipahami oleh para menteri ini, bacalah undang-undang pers itu, apa fungsi pers itu, sehingga memahami mana yang wilayah publik, mana wilayah privat. Ketika Anda berbicara di ruang privat, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai komunikasi publik, sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang gitu. Bang, tadi Pak Iwan menarik mengatakan bahwa ya ini adalah gambaran dari tidak pede, tidak percaya dirinya seorang Nadiem. Kan sudah punya banyak dirjen, tenaga ahli, tenaga staf khusus. Kenapa tidak diberdayakan? Saya tidak tahu apakah memang tidak diberdayakan, memang tidak bisa diberdayakan, atau memang karena pengen cepat. Karena Nadiem kan orang yang dari perusahaan swasta yang cepat tadinya, Bang. Mungkin kita juga perlu objektif ya. Ada sekitar 4 jutaan pegawai negeri di Republik ini ya. Keseluruhan ya, bukan hanya di Kemendikbud ya. Keseluruhannya. Selalu kita katakan di tempat ini juga kita katakan terlalu tambun itu pegawai negeri itu, sehingga lebih banyak main caturnya daripada kerjanya di kantor itu. Ini kita harus objektif gitu. Atau dengan kata lain, memang sangat sulit bagi seorang Nadiem Makarim mencari orang-orang yang dibutuhkan sesuai kompetensinya. Karena itu mencari di luar. Hanya saja tadi saya katakan ada aturan-aturan yang harus dipatuhi gitu. Antara lain yang harus dipatuhi itu bahwa seluruh pembiayaan di kementerian itu harus lewat APBN. Kalau pembiayaan itu lewat APBN, mestinya wajah tim 400 orang ini sudah tergambar di dalam pengajuan anggaran gitu. Nah, kalau DPR saja itu terkaget-kaget dengan 400 orang ini, apalagi publik. Nah, kembali lagi persoalan utama Mas Menteri ini pada komunikasi publiknya. Itu dia. Walaupun kita yakin sekali maksudnya sangat-sangat baik gitu. Kita akan coba nanti usulkan solusi apa yang terdekat yang bisa kita berikan ya Bang Gaudens. Tapi saat ini kita akan jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, solusinya apa Bang yang kita bisa tawarkan ke seorang Menteri Nadiem
supaya kemudian mungkin niat baiknya itu tidak melanggar aturan-aturan? Ya tentu ada dua ya. Yang pertama itu sebaiknya DPR segera memanggil Nadiem untuk membicarakan ini secara terbuka, karena ini persoalan bukan persoalan pribadi, tetapi ini persoalan bangsa yang mestinya dibicarakan di tempat resmi. Tempat resmi itu di DPR. Dan saya kira kalau Nadiem diundang tuh dengan senang hati akan membicarakan ini. Yang kedua, mengubah pola komunikasi. Yang terjadi sekarang ini kan ketika melakukan merevisi pernyataan di forum resmi di PBB itu kan lewat rilis. Kalau di sana aja bisa bicara kepada banyak orang, lisan ya? Kenapa di negeri sendiri itu tidak berbicara kepada wartawan gitu? Ya gelar konferensi pers menjelaskan itu, atau mencari momentum yang bagus, memberikan penjelasan kepada publik, bukan lewat saluran-saluran pribadi. Jadi kita harus bedakan mana yang disebut saluran pribadi, mana yang disebut saluran publik. Gitu. Karena itu komunikasi itu kan ada komunikasi privat, ada komunikasi publik. Yang dilakukan oleh para menteri selama ini kan selalu berbicara di ruang privatnya, tidak berbicara di ruang publik. Nah, ini yang mesti diubah. Mudah-mudahan Mas Menteri mau melakukan itu, ya keluarlah dari persembunyian atau keluarlah dari singgasana, menemui publik, berbicara kepada publik tentang hal ini, karena ini sudah terlalu bahkan sampai menyerang pribadi Mas Nadiem sendiri dengan kasus ini. Padahal kita yakin sekali bahwa niatnya Nadiem itu baik, gitu. Karena itu segala sesuatu yang baik itu harus disampaikan dengan baik juga dan terbuka kepada publik. Itu aja sih. Pemberdayaan sumber daya manusianya itu seperti apa, Bang? Apakah memang kemudian dengan 400 orang yang diambil dari luar, walaupun mungkin by project tadi kata Pak Ondo, itu artinya yang di dalam Kemendikbudristek ini memang sulit untuk diajak bertransformasi cepat atau apa, Bang? Ya kalau kita berpikir jujur ya dan jernih, yang diambil tentu keahlian-keahlian yang tidak ada di dalam biasanya. Kalau ada di dalam kan dia pasti pakai orang dalam gitu. Karena di dalam tidak ada, pasti dicarinya di luar. Dan itu lumrah sebetulnya. Hanya saja karena ini mengelola negara, segala sesuatunya itu harus dibicarakan terbuka dan anggarannya dari mana. Nah, komunikasi publik ini yang kurang gitu. Apakah dirjennya Kepala Biro Komunikasi KLI-nya itu tidak mengingatkan seorang Menteri Nadiem, Pak ini ada aturan-aturannya Pak, kita mau pakai orang luar begini, aturan mengkomunikasikannya juga Pak, tidak boleh Pak lewat Instagram pribadi, itu tidak dilakukan atau memang sudah dilakukan tapi karena Mas Nadiem dikatakan visioner, susah untuk diarahkan Bang? Ya menurut saya sih tidak perlu dicari lagi di mana salahnya. Tapi yang paling penting itu kan mencari jalan keluarnya. Dan kita sudah memberitahukan jalan keluarnya adalah komunikasi publik. Berbicaralah kepada publik, bukan lewat rilis-rilis. Yang malah ketika saya membaca rilis yang begitu panjang itu, tambah bingung saya apa yang dimaksudkan gitu. Karena itu berbicara secara terbuka, terus terang, dan kita yakin ada niat baik di balik pembentukan 400 orang ini gitu. Baik, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Bang Gaudensius Suardi, terima kasih sudah di tempat ini Bang. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, sebagai salah seorang menteri andalan pemerintahan Joko Widodo, hendaknya Nadiem Makarim menegakkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Selain itu, Menteri Nadiem juga perlu mengembangkan komunikasi publik dengan baik. Banyak harapan bangsa ini kepada sosok seorang Nadiem Makarim, anak bangsa yang masih langka dimiliki negeri ini. Dan saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.